welcome back to my channel. Buat yang baru kenal aku, kenalin aku Muriel. Aku suka sharing mengenai gaya hidup berkesadaran. Hustle culture atau kultur yang serba cepat dan selalu harus terlihat sibuk itu membuat kita jadi sulit untuk ngerem dan sulit untuk memelan gitu. Dan tapi saat kita udah punya anak, sama dengan misalnya a good sleep cannot be hold. It's the same with childhood, sama dengan masa kanak-kanak yang nggak bisa kita cepet-cepetin gitu, karena waktu yang berlalu akan sangat cepat, sehingga menurut aku masa kanak-kanak itu adalah justru masa-masa dimana kita harus memelan. Dan mau nggak mau aku ngerasain bahwa secara alami itu memang harus memelan, karena punya anak sendiri, the idea of having kids itu ya udah akan sibuk dari sononya gitu. Anak-anak tuh kan cepet banget untuk menyerap dan belajar gitu. Berusaha untuk sangat menyadari hal tersebut. Kalau aku selalu nyuruh mereka cepet, maka itulah yang akan diserap mereka nantinya. Mereka akan jadi orang yang tidak sabaran, termasuk pengen selalu hal yang instan gitu ya. Padahal semua hal harus berproses. Menurut aku, having a slow motherhood or having a slow daily life itu sangat berperan terhadap bagaimana mereka nanti bersikap dan bagaimana mereka nanti menikmati proses pendewasaan diri dan menemukan diri mereka. Menurut aku yang penting untuk dimiliki oleh seorang ibu, karena ibu yang akan lebih sering bersama anak-anak, itu adalah emosional yang stabil. Bukan berarti nggak pernah marah-marah, karena kita tetap harus tegas dalam ngajarin anak-anak, tapi hal-hal tersebut itu menurut aku menjadi reaktif itu sangat bisa diminimalisir dengan kita sebagai orang tua menjalankan gaya hidup yang lebih pelan dari diri kita dulu. Karena dengan hal tersebut kita jadi bisa lebih banyak space di dalam diri kita untuk menelaah, untuk menyerap, sehingga tidak mudah untuk kita reaktif terhadap anak-anak, sehingga kita mengambil waktu dan mengambil jeda untuk bisa memproses hal yang terjadi di sekeliling kita setiap harinya, sehingga kita bisa menghandle emosional kita, bisa sangat menyadari bahwa peran kita itu sangat berarti untuk anak-anak kita. Motherhood itu memang adalah sebuah kerjaan atau tugas yang sangat mengkonsumsi waktu, mengkonsumsi emosional, dan bisa sangat demanding gitu. Nah, slow living atau hidup lebih pelan, hidup lebih sadar itu sangat bisa mengubah perasaan kurang baik yang sangat bisa terjadi dalam sehari-hari ya. Karena kita bisa capek, kita bisa ngerasa stagnan, kita bisa ngerasa kayak nggak produktif gitu, padahal sangat produktif banget yang kita lakukan sehari-hari, tapi karena repetitif jadi kita ngerasa kayak kita nggak mengubah apa-apa gitu, dan memang hasilnya nggak bisa kita lihat secara langsung gitu kan. Menurut aku salah satu hal penting yang harus kita miliki sebagai ibu itu adalah memiliki intention atau tujuan dari hal-hal yang kita lakukan, termasuk motherhood, termasuk menjadi ibu. Dengan aku mengeliminasi aktivitas-aktivitas lain yang tidak selaras dengan tujuanku saat ini, itu juga membantu aku untuk bisa lebih fokus ke hal yang memang penting gitu. Dalam hal ini di fase hidup yang sekarang itu adalah mengurus rumah tangga, homemaking, membuat rumah menjadi nyaman, mengurus anak-anak yang masih kecil-kecil gitu, yang masih sangat memerlukan kehadiranku secara utuh. Nah, utuh itu sih sebenarnya gimana kita bisa utuh ada, nggak hanya ada secara fisik, tapi secara mental, being present saat mereka ada. Dan menurut aku slow living itu adalah salah satu hal yang bisa kita coba terapkan. Ini ada beberapa tips yang mungkin bisa membantu untuk memulai melakukan hal tersebut. Yang pertama adalah mengurangi atau membatasi screen. Jadi nggak hanya untuk anak-anak ya, tapi untuk diri kita sendiri. Untuk dewasa aja aku ngerasa nggak semudah itu untuk bisa mengontrol diri. Melakukan sesuatu yang bisa menambah endorfin secara cepat, yaitu screen time. Kalau untuk diri sendiri sebagai dewasa, yang aku lakukan itu adalah aku melimit time screens itu ada di sini. Caranya adalah seperti ini.
Nah nanti jadi setiap kalau kita udah memenuhi waktu yang kita udah bataskan, maka dia akan muncul reminder. Nanti di aplikasinya dia akan grayed out gitu. Kalau dipencet itu nggak langsung ngebuka, tapi kalau dipencet dia akan keluar kayak gini. Biasanya karena aku udah ngeliat dia grayed out gitu, aku jadi malas mencet. Untuk anak-anak, mereka tuh pasti lebih seneng ya untuk ngelihat screen karena gampang, mereka nggak effort. Tapi kalau screen-nya itu mati, mereka jadi akan tertarik untuk melihat apa yang ada di sekitar mereka yang bisa mereka mainkan. That slows them down. Selanjutnya adalah acknowledge feeling atau mengakui perasaan. Nah ini nggak hanya untuk anak-anak aja kita memvalidasi emosinya, tapi juga untuk diri kita sendiri. Jadi be gentle, belajar untuk memahami perasaannya mereka dan kenapa mereka punya perasaan itu, dan belajar juga untuk treat them with respect gitu, untuk menghormati apa yang dia rasa, apa yang dia inginkan, dan kita bantu untuk mencari solusinya bersama-sama. Kalau aku tidak sadar secara penuh, aku akan mudah untuk marah, Lana, atau marah, nangis gitu ya. Aku akan mudah untuk nyuruh mereka diam, that's it gitu. Tapi saat aku ada di state of mind yang tenang, dan aku hadir secara utuh untuk mereka saat itu, aku akan mengambil waktu untuk mendengarkan mereka lebih dahulu dan ngajak ngobrol gitu. Kenapa tadi nangis, apa yang kita bisa lakukan untuk kedepannya, dan mencari solusinya bersama-sama. Mereka bisa jadi kecil ya, tapi mereka penuh dengan kebijaksanaan, dan sebetulnya kitalah yang belajar dari mereka. Banyak hal yang aku rasakan kayak trauma-trauma masih kecil yang aku rasakan, yang aku lihat dan aku rawat saat aku merawat mereka. Jadi normalisasi emosi, jangan suruh anak-anak yang tantrum untuk berhenti atau diam, jangan mengancam. Ya ini aku juga masih belajar. Aku sangat menyadari saat aku tidak melakukan hal-hal tersebut, justru hasilnya malah lebih baik. Aku jadi tidak mudah untuk tertrigger dengan emosi-emosi yang mereka keluarkan. Dengan itu kita juga membolehkan mereka untuk menjadi manusia gitu. Mereka manusia yang punya emosi, kita pun juga sama. Kita perlu nge-provide mereka dengan rasa aman dan rasa nyaman. Dan aku ingat banget di buku yang pernah aku baca, The Whole Brain Child, di umur-umur mereka sekarang ya, Lana tuh umur 4 tahun, Mara masih 2 tahun. Itu adalah banyak part-part di dalam otak yang sebenarnya mereka tuh masih belum connect gitu. Banyak sekali sel-sel di dalam otak yang perlu dikoneksikan. Dan saat mereka memiliki emosi yang besar, lalu kita marah, ya kan, si sel-sel yang harusnya itu menyatu, ya, itu mereka justru akan nggak bisa menyatu dengan baik, sehingga mengganggu development brain mereka. Makanya ada orang-orang dewasa yang seperti anak-anak, orang-orang dewasa yang tidak bisa mengelola emosinya, itu karena mungkin dia tidak terbiasa dengan emosi yang tervalidasi, tidak dibantu untuk merasionalisasikan apa yang mereka pikirkan pada saat itu. Selanjutnya adalah melakukan self-care together. Nah, self-care ini bukan yang harus spa, salon, atau apa gitu ya, tapi lebih kayak belajar mindfulness dan kesadaran bersama-sama. Caranya gimana? Caranya bisa yoga bareng, atau sholat bareng, atau berdoa bareng, conscious breathing bareng. Ini aku suka banget karena di sekolahnya Lana dia juga diajarin, sehingga saat aku melakukannya di rumah, dia pun sudah sangat familiar dengan hal-hal tersebut gitu. Dan bisa kita lakukan juga bareng-bareng istirahat, take rest, take quiet time gitu. Itu juga adalah salah satu cara untuk self-care, dan untuk ngajarin mereka bahwa self-care tuh nggak harus sesuatu yang materialistik, nggak harus beli barang-barang ABCDE, nggak harus pergi ke tempat-tempat yang gimana gitu. Itu bisa didapatkan dari diri kita sendiri, dari dalam diri. Selanjutnya adalah membuat daily routine, ritual gitu yang jadi predictable buat semua orang. Misalnya pas bangun pagi itu biasanya kita cuddling dulu, aku sama Lana khususnya. Mara biasanya soalnya dipegang bapaknya, terus mereka langsung mandi. So that's a little ritual between us gitu ya, bapaknya sama Mara, aku sama Lana. Misalnya juga kalau aku nganter bapaknya ke kantor, pas bapaknya saying goodbye, dia punya salam perpisahan gitulah sama Lana. Insya Allah akan jadi core memory yang aku pengen mereka selalu lakukan dan mereka selalu ingat. Having a slow morning,
nggak keburu-buru gitu. Dan nggak keburu-buru tuh gimana supaya gak keburu-buru? Ya kuncinya sebenarnya di orang tua sih ya kan. Aku berusaha selalu untuk bangun lebih awal dari mereka. Aku punya waktu untuk diri sendiri dan bisa berpikir, berproses gitu ya, supaya aku bisa memproses pikiranku dan berpikir dengan lebih tenang. Terus yang aku selalu bilang itu adalah keluar, go outdoor, menyadari bahwa ada alam yang besar yang diciptakan sama Allah, ada pohon, awan yang biru ada di alam, itu membuat kita jadi nggak keburu-buru gitu, karena naturally never hurries. Alam itu secara alamiah nggak pernah terburu-buru, mereka punya sistemnya, mereka punya waktunya sendiri, dan itu nggak pernah cepat-cepat, selalu in the right time and in a right pace. Secara alamiah membuat kita jadi bergerak dengan lebih pelan juga. Semoga kalian yang nonton ini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang aku share, dan semoga kalian bisa menemukan kebahagiaan dan perasaan konten gitu ya, perasaan penuh dengan melakukan peran kalian sebagai ibu rumah tangga. Cause it's really a privilege, benar-benar spesial. It's not a burden, it is a blessing. Thank you udah nonton, bye!